Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gumblar dari kelas Ilmu Politik kelas C dengan NPM 233 5071111. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Prancis. Oke, lanjut. Prancis memiliki sistem pemerintahan yang dikenal sebagai sistem republik semi presidensial. Sistem ini menggabungkan unsur-unsur republik, parlemen, dan presiden. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari sistem pemerintahan Prancis. Yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan. Di Perancis, terdapat dua peran utama yang menangani fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, yaitu Presiden Republik dan Perdana Menteri. Kepala negara dan Presiden Republik. Fungsi utama dari Presiden Republik adalah simbol utama dari kesatuan nasional dan memiliki peran seremonial yang signifikan. Sebagai kepala negara, Presiden mewakili Prancis dalam hubungan luar negeri dan memiliki tanggung jawab atas pertahanan nasional. Yang kedua, pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang berlangsung setiap 5 tahun. Presiden yang terpilih harus memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan tersebut. Peran eksekutif, meskipun banyak keputusan eksekutif yang dijalankan bersama dengan pemerintahan dan kabinet, presiden memiliki sejumlah kekuatan eksekutif, termasuk hak veto terhadap undang-undang yang dapat diatasi oleh parlemen. Selanjutnya, kepala pemerintahan atau Perdana Menteri. Fungsi utama dari Perdana Menteri bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari dan pelaksanaan kebijakan. Perdana Menteri memiliki bentuk kabinet dan memastikan koordinasi di antara para menteri. Pemilihan Perdana Menteri tidak dipilih langsung oleh rakyat. Setelah pemilihan umum, Presiden memiliki seorang Perdana Menteri yang kemudian perlu mendapatkan persetujuan mayoritas di Majelis Nasional. Kekuasaan legislatif. Perdana Menteri adalah anggota Majelis Nasional yang memberinya kewajiban untuk memastikan dukungan mayoritas di parlemen untuk kebijakan pemerintahan. Perbedaan antara kepala negara, presiden republik, dan kepala pemerintahan, Perdana Menteri, mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan di antara dua fungsi ini. Sementara presidensial memiliki peran seminal dan kekuatan eksekutif tertentu. Perdana Menteri lebih fokus pada pelaksanaan dan koordinasi kebijakan sehari-hari. Sistem ini mencakup satu keseimbangan di antara kedua fungsi tersebut. Yang kedua, presiden. Presiden Republik Prancis adalah kepala negara dan salah satu tokoh paling penting dalam sistem pemerintahan Prancis. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan peran karakteristik Presiden Republik Prancis. Yang pertama, presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umumnya yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Calon presiden yang memenangkan suara mayoritas menjadi presiden terpilih. Pemilihan presiden umumnya melibatkan dua putaran jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas mutlak dalam putaran pertama. Yang kedua, sebagai simbol negara. Sebagai kepala negara, Presiden Republik Prancis menjadi simbol kesatuan nasional dan mewakili negara dalam hubungan luar negeri. Presiden memiliki peran semironal penting, termasuk menghadiri upacara-upacara kenegaraan dan menghadapi situasi darurat. Selanjutnya, eksekutif dan kekuasaan presidensial. Presiden memiliki peran penting dalam kebijakan eksekutif dan memiliki hak veto terhadap undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Meskipun ada pembagian kekuasaan dengan Perdana Menteri dan kabinetnya, Presiden memegang kewenangan tertentu terutama dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan. Yang selanjutnya, sebagai petunjuk pejabat tinggi, Presiden menunjuk Perdana Menteri yang merupakan kepala pemerintahan dan bertanggung jawab atas kebijakan harian. Presiden juga memiliki kewenangan untuk menunjukkan pejabat tinggi seperti menteri dan duta besar, kebijakan luar negeri dan pertahanan. Presiden memiliki peran kunci dalam menentukan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Keputusan terkait keamanan nasional dan hubungan internasional seringkali diambil oleh presiden. Hak veto dan pengaruh terhadap hukum. Presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Meskipun hak veto dapat diatasi oleh parlemen, keberadaannya memberikan presiden pengaruh yang signifikan terhadap proses legislatif. Pemerintahan presiden. Presiden dapat dipecat jika ada pelanggaran serius terhadap konstitusi. Proses ini kompleks dan melibatkan beberapa langkah yang memerlukan persetujuan lembaga tertentu. Yang selanjutnya, yang ketiga, parlemen. Parlemen Prancis terdiri dari dua badan legislatif, yaitu Majelis Nasional, Assemblée Nationale, dan Senat. Sistem ini menciptakan suatu struktur legislatif yang bersifat bikameral
dan kedua badan ini memiliki peran dan fungsi berbeda. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai keduanya. Majelis Nasional, pemilihan anggota Majelis Nasional dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum setiap 5 tahun. Sistem pemerintahan mayoritas digunakan dan calon yang memperoleh suara terbanyak di suatu wilayah pemilihan menjadi wakil dari wilayah tersebut di Majelis Nasional. Peran utama dari Majelis Nasional memiliki peran utama dalam proses legislatif. Ini adalah badan legislatif yang paling kuat, memiliki wewenang lebih besar dibandingkan dengan Senat. Hubungan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab pada Majelis Nasional dan pemerintahan harus mendapatkan dukungan mayoritas di majelis tersebut untuk menjalankan kebijakan dan meloloskan undang-undang. Yang selanjutnya Senat. Senat tidak dipilih langsung oleh rakyat. Mereka dipilih oleh majelis daerah, Legislature, yang termasuk anggota majelis lokal, anggota dewan regional, dan wali kota. Pemilihan Senat dilakukan setiap 3 tahun dan sebagai besar anggota Senat memiliki jabatan yang lebih lama dibandingkan dengan anggota Majelis Nasional. Peran dan fungsi Senat. Senat berperan sebagai badan revisi dan memiliki peran lebih terbatas dalam proses legislasi dibandingkan dengan Majelis Nasional. Yang selanjutnya, perlindungan terhadap perubahan mendalam. Senat juga berfungsi sebagai lembaga dapat memperlambat atau menahan perubahan konstitusi atau undang-undang yang signifikan. Yang selanjutnya, keempat, pemilihan umum. Pemilihan umum di Prancis mencakup pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Untuk Majelis Nasional, berikut adalah penjelasan mengenai kedua jenis pemilihan tersebut. Yang pertama, pemilihan presiden. Frekuensi pemilihan presiden diadakan setiap 5 tahun sekali. Adapun sistem pemilihannya, calon presiden dipilih langsung oleh rakyat Prancis melalui sistem pemerintahan mayoritas. Pemilihan memilih salah satu calon presiden yang diinginkan dalam perputaran pertama. Jika ada calon yang memperoleh mayoritas mutlak dalam putaran pertama, dilakukan putaran kedua antara dua calon yang memperoleh suara terbanyak dalam putaran pertama. Yang kedua, putaran kedua. Putaran kedua diadakan 2 minggu setelah putaran pertama. Dalam putaran kedua, calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi presiden terpilih. Pemilihan legislatif. Pemilihan umum untuk Majelis Nasional diadakan setiap 5 tahun setelah pemilihan presiden. Sistem pemilihan anggota Majelis Nasional dipilih langsung oleh rakyat. Prancis melalui sistem pemerintahan mayoritas di wilayah pemilihan masing-masing calon. Calon yang memperoleh suara terbanyak di suatu wilayah pemilihan menjadi wakil dan wilayah tersebut Majelis Nasional. Perlambatan dan mekanisme kontrol. Sistem ini memungkinkan pembentukan mayoritas yang stabil di Majelis Nasional, tetapi juga memungkinkan adanya partai-partai oposisi yang memiliki suara yang signifikan. Selanjutnya, pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Prancis mengacu pada konsep pembagian 3 cabang, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini menciptakan satu sistem yang dikenal sebagai trias politik yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan seimbangan cabang-cabang tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai pembagian kekuasaan di Prancis. Yang pertama, eksekutif. Presiden Republik. Sebagai kepala negara, presiden memiliki eksekutif dan bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri, pertahanan, dan fungsi seremonial. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum setiap 5 tahun. Perdana Menteri dan kabinet yang ditunjuk oleh presiden memimpin pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan sehari-hari. Kabinet yang diangkat oleh presiden adalah kelompok materi yang membantu dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Yang selanjutnya, legislatif. Majelis Nasional adalah badan legislatif yang paling kuat dan dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum setiap 5 tahun. Senat. Senat adalah revisi legislatif yang memiliki peran lebih terbatas dibandingkan dengan Majelis Nasional. Anggota Senat tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh Majelis Nasional. Anggota Senat tidak dipilih langsung. Senat dapat mengubah atau menolak undang-undang, tapi Majelis Nasional memiliki kata terakhir dan banyak hal. Yang terakhir, yudikatif. Sistem peradilan di Prancis adalah independen dan terpisah dari eksekutif dan legislatif. Yudikatif terdiri dari berbagai tingkatan pengadilan, termasuk Mahkamah Agung dan Dewan Konstitusi. Hakim yang bersifat independen di Prancis bersifat independen dan tidak tertunduk pada pengatur politik. Mereka bertanggung jawab atas menegakkan hukum dan menjalankan keadilan.
Yang selanjutnya partai-partai politik. Prancis memiliki sejumlah partai politik yang mencerminkan berbagai pandangan dan kepentingan politik di negara tersebut. Berikut adalah beberapa partai politik utama di Prancis. Yang pertama, La République en Marche, LREM. LRM adalah partai yang didirikan Emmanuel Macron pada 2016. Macron kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Prancis dalam pemilihan presiden tahun 2017. LREM mengidentifikasi dirinya sebagai partai tengah liberal dan pro-Eropa. Partai ini mendukung reformasi ekonomi dan politik serta peningkatan integritas Eropa. Yang kedua, Rally Nasional atau Rassemblement National. Sebelumnya dikenal dengan Front National, partai ini diubah namanya menjadi Rally Nasional oleh Marine Le Pen pada tahun 2018. Partai ini memiliki kebijakan nasional anti migas dan anti Eropa. Rally Nasional seringkali menekankan isu-isu keamanan, kontrol imigrasi, dan kedaulatan nasional. Yang selanjutnya Republika, The Republika, Les Republikas adalah partai sayap kanan yang mengusung nilai-nilai konversi dan liberal. Partai ini memiliki sejarah panjang dalam politik Prancis. Di Republika mendukung kebijakan ekonomi pasar bebas, pertahanan kebijakan tradisional, dan nilai-nilai konservatif dalam isu sosial. Selanjutnya, Partai Sosial. Partai Sosial adalah partai sayap kiri di Prancis. Meskipun pernah mendominasi politik Prancis, partai ini mengalami penurunan dukungan dalam beberapa tahun terakhir. Partai ini umumnya mendukung kebijakan redistribusi, ekonomi hak-hak pekerja, dan isu-isu progresif. Selanjutnya, Insoumise yang diterjemahkan sebagai Prancis yang tidak terkendali atau Prancis yang memberontak adalah partai kiri radikal yang dipimpin oleh Jean-Luc Mélenchon. Partai ini menentang non-liberalisme, mendukung hak pekerja, dan memiliki pandangan kritis terhadap Uni Eropa. Yang selanjutnya Partai Komunis Prancis. Partai Komunis Prancis atau PCF adalah partai kiri yang mendukung prinsip-prinsip sosialis dan komunis. Meskipun kehilangan beberapa dukungan selama beberapa dekade terakhir, PCF masih memainkan peran dalam politik. Selain partai-partai di atas, terdapat juga partai-partai kecil dan partai-partai regional yang memiliki peran dalam politik lokal. Sistem politik Prancis yang bersifat mutlak mencerminkan komplementasi dan keragaman pandangan politik di antara masyarakat Prancis. Yang terakhir dan ke-8, Pengadilan Konstitusi. Pengadilan Konstitusi di Prancis dikenal sebagai Konsil Konstitusional, Dewan Konstitusi. Ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk memeriksa keseluruhan undang-undang dan konstitusi Prancis. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan tentang Pengadilan Konstitusi di Prancis. Untuk fungsi utamanya, Dewan Konstitusi berfungsi memastikan bahwa undang-undang yang disahkan oleh parlemen sesuai dengan ketentuan konstitusi Prancis. Yang selanjutnya, Dewan Konstitusi juga memiliki peran dalam memeriksa kelayakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif serta memutuskan atas sengketa yang berada di pemilihan tersebut. Yang selanjutnya, komposisi. Dewan Konstitusi terdiri dari 9 anggota, termasuk mantan presiden Prancis yang menjadi anggota seumur hidup. Anggota yang lain terdiri dari 3 hakim Mahkamah Agung, 3 anggota yang ditunjuk oleh Presiden Republik, dan 3 anggota yang dipilih oleh Majelis Nasional serta Senat. Independen. Anggota Dewan Konstitusi bertugas secara independen, tidak tunduk pada kontrol pemerintahan atau badan legislatif. Mereka diangkat untuk masa jabatan yang paling panjang, dan proses pemilihan mereka dimaksud untuk menjamin independen keputusan-keputusan yang diambil. Selanjutnya, proses pengajuan undang-undang. Sebelum undang-undang diberlakukan, Presiden Republik atau pemimpin kelompok parlemen dapat mengajukan undang-undang kepada Dewan Konstitusi untuk diajukan sesuainya dengan konstitusi. Dewan Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan atau memodifikasi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, pemilihan presiden dan legislatif. Dewan Konstitusi memainkan peran penting dalam menjamin integritas pemilihan presiden dan legislatif. Mereka memeriksa keluhan dan sengketa terkait pemilihan dan dapat memutuskan apakah pemilihan tersebut berlangsung secara adil dan sesuai dengan aturan.
pengujian kelayakan referendum, Dewan Konstitusi juga terlibat dalam pengajuan kelayakan referendum. Mereka memeriksa apakah pernyataan referendum dengan konstitusi, apakah prosesnya adil, dan yang terakhir adalah keputusan tidak boleh dibatalkan. Putusan Dewan Konstitusi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Keputusan ini bersifat mengikat dan harus dihormati oleh semua pihak. Dewan Konstitusi Prancis menciptakan suatu mekanisme yang penting untuk menjaga kepatuhan terhadap konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang serta proses pemilihan berada pada batas dan hukum yang ditetapkan oleh konstitusi. Sistem pemerintahan Prancis menggabungkan elemen-elemen republik, parlemen, dan presidensial untuk mencakup suatu sistem kompleks dan berimbang. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.